Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membahas buku tafsir salat. Di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai halaman 42. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 42. Macam-macam sunnah tanawwu. Kemarin sudah kita sampaikan, sunnah tanawwu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW secara beragam. Dan secara umum kita dianjurkan untuk mengerjakannya secara bergantian. Sunnah tanawwu dalam salat ada 3 macam. Dan ini kami simpulkan dari buku At-Tanawwu'ul Masyru' fi Sifatis Salah, karya Syekh Sulaiman bin Umar As-Sunaidi. Pertama, sunnah tanawwu yang hanya bisa dikerjakan salah satu saja, namun secara bergantian. Misalnya cara takbiratul ihram antara setinggi pundak dengan setinggi telinga. Mungkin dipraktekkan satu tangan setinggi pundak. Tidak mungkin dipraktekkan satu tangan setinggi pundak, satu tangan setinggi telinga. Sehingga tidak mungkin seperti ini ya. Nabi SAW pernah mengajarkan. Beliau mengangkat tangan kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Gak mungkin ini digabungkan kayak gini. Demikian pula bacaan iftitah, yang di sana ada aneka macam doa, diamalkan salah satu namun secara bergantian. Sehingga kita praktekkan sunat tanawwu ini secara bergantian, kadang sejajar dengan pundak, kadang sejajar dengan telinga. Kemudian doa iftitah juga demikian. Kita praktekkan secara bergantian. Kadang kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kadang kita membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan kadang kita membaca doa yang lainnya. Yang kedua adalah sunnah tanawwu yang bisa digabungkan. Seperti doa sebelum salam. Nabi SAW mengajarkan beberapa doa sebelum salam. Dan itu semuanya bisa digabungkan dalam sekali salat. Misalnya beliau membaca doa Allahumma hasibni hisabay yasira. Beliau juga membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Beliau mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau juga mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Beliau juga mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Nah, itu bisa digabungkan. Yang ketiga, sunnah tanawwu yang dikerjakan kadang-kadang. Seperti membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, atau mengangkat tangan ketika hendak sujud. Umumnya Nabi SAW tidak melakukannya. Sehingga untuk rakaat ketiga dan keempat, Rasulullah SAW hanya membaca Fatihah, dan beliau tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Namun terkadang Nabi SAW melakukannya. Sehingga yang sesuai sunnah adalah kita amalkan namun sifatnya hanya sesekali. Artinya bukan sesuatu yang rutin.
Termasuk di antaranya mengangkat tangan ketika hendak sujud. Rasulullah SAW ketika hendak sujud, jadi selesai i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Ketika hendak sujud, Nabi SAW mengangkat tangan terlebih dahulu. Sehingga sekali lagi, yang seperti ini bisa diamalkan namun sifatnya sesekali. Nah, contoh yang lain adalah duduk iqa' ketika duduk di antara dua sujud. Dan kemarin sempat kita sebutkan tentang duduk iqa' yang bentuk duduknya seperti ini ya. Coba kita tampilkan. Duduk iqa'. Jadi dua tumit diduduki. Bisa share screen. Nah, kita tunggu share screen. Belum muncul? Sebentar. Ada banyak model duduk iqa'. Ada duduk iqa' yang dilarang dan ada duduk iqa' yang disyariatkan. Makanya di sini tertulis al-iqa' al-masyru'. Duduk iqa' yang disyariatkan. Model duduknya semacam ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW melakukan duduk iqa' seperti ini hanya di satu posisi, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Dan itu pun sifatnya kadang-kadang. Kadang beliau lakukan dan kadang beliau tidak melakukannya. Sehingga atau kadang beliau lakukan dan lebih seringnya beliau tidak melakukannya. Sehingga ini masuk dalam kategori sunnah tanawwu yang dikerjakan kadang-kadang. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih ke aneka doa ruku' dan sujud. Apakah bisa digabungkan? Dalam ruku' ada banyak doa. I'tidal juga ada banyak doa. Dan nanti akan kita bahas itu. Doa sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW juga ada banyak ragam. Apakah kita boleh menggabungkan sekian banyak doa itu dalam sekali ruku' atau sekali sujud? Sehingga ketika ruku' kita membaca Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Bolehkah semacam itu digabungkan? Demikian pula ketika i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah boleh digabungkan ataukah tidak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yang lebih afdol adalah digabungkan semuanya dalam sekali ruku'. Ini merupakan pendapat An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, kumpulan doa dan zikir karya An-Nawawi. Wal afdalu ay yajma'a baina hadhil adhkari kulliha. In tamakkana min dhalika bihaitsu la yashukku ala ghairihi. Yang paling afdal adalah menggabungkan semua doa-doa itu
jika hal itu memungkinkan, di mana tidak memberatkan yang lain. Tidak memberatkan yang lain itu berarti misalnya dia di posisi sebagai imam dan itu tidak memberatkan makmum, maka diperbolehkan untuk menggabungkan doa-doa yang banyak ragamnya dalam sekali gerakan rukun. Kemudian pendapat yang kedua, yang lebih sesuai sunnah adalah membaca salah satu doa untuk satu rukun. Meskipun boleh dibaca secara bergantian di rukun yang lain. Sehingga ketika rukuk rakaat yang pertama kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Rukuk rakaat yang kedua kita membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Rukuk rakaat yang ketiga kita membaca Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Rukuk rakaat yang keempat kita membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sehingga dibaca secara bergantian dan masing-masing dibaca hanya sekali. Rukun ini dibaca sekali, rukun ini dibaca sekali. Ini merupakan pendapat Siddiq Hasan Khan. Beliau menyatakan dalam kitab Nuzulul Abrar, ya'ti marratan bihadhihi wa bitilka ukhra. Wala ara dalilan 'alal jam'i wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi raqnin wahid bal yaqulu hadha marratan wa hadha marrah. Orang yang salat boleh membaca doa pertama di rukuk pertama atau doa rukuk kedua di rukuk yang kedua. Dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk menggabungkan semua doa dalam satu rukuk. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menggabungkan, beliau tidak menggabungkan beberapa doa dalam satu rukuk. Namun beliau baca doa A di rukuk pertama, beliau baca doa B di rukuk kedua, dan begitu seterusnya. Baik. Dan Siddiq Hasan Khan ini adalah muridnya As-Sakhawi, sementara As-Sakhawi itu muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sehingga kalau bisa kita sebut ya seperti cucu murid dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Selanjutnya Imam Al-Albani menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Jurayj bahwa beliau pernah bertanya kepada Imam Atha bin Abi Rabah, apa yang Anda baca ketika rukuk? Jawab Imam Atha, idza lam a'jil wa lam yakun ma'i man yu'ajjiluni fa inni aqul subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula thalatha marrat wa subhanallahil azim thalatha marrat thumma aqul subhanallahi wa bihamdi thalatha marrat. Kemudian saya membaca subhanal malikil quddus 3 kali. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh tasbiku rahmatu Rabbi ghadabahu miraran berkali-kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, wa aqulu fis sujudi mithla ma aqulu fir ruku'i sawa'un, dan saya membaca ketika sujud sebagaimana yang saya baca ketika rukuk, sawa, ya, sama saja. Tayyib. Riwayat ini menunjukkan bahwa tidak masalah menggabungkan banyak doa dalam satu rukun, seperti dalam satu rukuk dan ya atau dalam satu sujud. Tayyib. Sehingga terkait bolehkah menggabungkan riwayat dari Atha bin Abi Rabah yang itu merupakan tabi'in, dan tabi'in termasuk di antara generasi yang terbaik, sebagaimana yang dipuji oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, generasi setelahnya. Dan Atha masuk dalam kategori generasi tabi'in. Sehingga riwayat Atha ini menunjukkan bahwa tidak masalah menggabungkan banyak doa dalam satu rukun,
seperti dalam satu ruku atau dalam satu sujud. Baik, kita bicara tidak masalah, bukan yang paling afdol. Sehingga ada dua hal ya, ada tidak masalah, ada ya yang lebih afdol. Kemudian Imam Al-Albani memberikan keterangan untuk bacaan rukuk dan sujud yang sangat lama. Fa'ara annahu la mani'a minal jam'i bainaha fi hadhil hal. Kalau rukuk dan sujudnya lama, maka menurutku tidak dilarang untuk digabungkan. Amma ini iqtasara ala naw'in wahid min hadhil anwa'il madhkurah, fala yumkinuhu dhalika illa ala tariqati tikraril mansus alaihi fi ba'di hadhil adhkar, wa hadha aqrabu ila sunnah. Namun jika hanya membaca satu jenis doa ketika rukuk dan sujudnya panjang, itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan diulang-ulang salah satu zikir yang sesuai sunnah, dan ini yang lebih mendekati sunnah. Sehingga kalau kita mau rukuk panjang, lalu kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, maka kita ulang-ulang dan itu yang lebih sesuai sunnah. Artinya dari sisi nilai keafdolan, maka yang lebih afdol adalah membaca satu tapi diulang-ulang. Sebagaimana pendapat Siddiq Hasan Khan. Tapi kalau masalah bolehkah digabungkan, jawabannya boleh, sehingga orang bisa menggabungkan banyak doa dalam satu rukun. Terutama ketika mengerjakan dalam jumlah yang panjang. Subhana rabbiyal, dalam waktu yang panjang. Subhana rabbiyal azim. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kemudian dia baca lagi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan dia ulang lagi. Sehingga kalau dia punya bacaan, misalnya dia punya hafalan 3 atau 4, dia baca semuanya kemudian diulang. Nah, walhamdulillah, dari sini kita bisa menggabungkan pendapat An-Nawawi dengan pendapat Siddiq Hasan Khan rahimahumullahul jami'. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan beralih ke bacaan sebelum sholat. Jadi kesimpulan kita belajar tentang sunnah tanawwu, saya ulang sedikit ya. Kesimpulan kita belajar tentang sunnah tanawwu adalah agar sholat kita itu lebih mikir, dalam arti gerakannya tidak otomatis. Sehingga kita sangat tekankan kepada Bapak Ibu, mohon agar dalam sholat kita tidak hanya hafal satu jenis doa. Saya kasih tugas ya, semoga Anda mau mengerjakannya. Dalam satu doa ruku, tolong hafalkan minimal 3. Sujud juga sama. I'tidal juga sama. Anda mohon hafalkan lebih dari 1 kalau bisa. Ya, kalau hari ini bisa nambah 1 berarti punya 2. Besok nambah 1 lagi berarti punya 3. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dan jangan takut untuk menghafal yang panjang. Karena ada biasa orang, wah ini kepanjangan Pak, saya nggak usah lah menghafal. Dia takut duluan. Padahal sepanjang-panjangnya doa itu paling ya cuman 2 baris, 3 baris. Jadi jangan takut menghafal doa-doa itu. Silakan Anda hafalkan, insya Allah akan memberikan kebaikan ya. Karena nanti kita ketika sholat bisa tadi secara bergantian. Tayyib. Bismillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan beralih ke bacaan sebelum sholat. Apakah ada bacaan sebelum sholat? Karena ada sebagian orang yang ketika sholat, mereka punya bacaan tertentu.
Ada yang baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan saya pernah dengar ya, imam yang seperti itu. Sehingga sebelum sholat dimulai dia baca An-Nas. Tapi bacanya cepat, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada yang baca bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Ada juga yang mengeraskan bacaan niat. Usolli fardhu dhuhri. Ya. Saya niat sholat wajib zuhur. Dan aneka bentuk-bentuk bacaan yang lainnya. Sekarang kita akan baca sebuah hadis yang ini barangkali bisa kita jadikan sebagai hakim dalam masalah ini. Dalam hadis tentang orang yang sholatnya salah. Ada orang yang sholatnya salah lalu dia minta diajari oleh Nabi SAW. Orang itu mengatakan, Walladhi ba'athaka bilhaq, ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Saya tidak bisa sholat lebih baik dari itu. Karena itu ajari saya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apabila kamu sudah siap untuk sholat, fakabbir, maka segera takbir. Kemudian baca surat dalam Al-Quran yang kamu hafal. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Tayyib. Sehingga Anda bisa perhatikan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membaca doa apapun dan tidak mengajarkan bacaan doa apapun sebelum sholat. Dalam hadis lain dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Wa'il, la anzuranna ila salati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam kaifa yusalli. Aku akan melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara beliau salat. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kiblat. Setelah siap, fakabbara, lalu beliau pun bertakbir. Ya, sehingga beliau tidak membaca apapun. Dan beliau mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya. Ya. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi. Berdasarkan beberapa hadis di atas, para ulama menegaskan bahwa tidak ada doa atau bacaan khusus apapun yang disunnahkan untuk dibaca sebelum sholat. Baik bentuknya ta'awud, kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, lafadz niat, basmalah atau bacaan yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar wa lam yakul syai'an qablaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat, beliau mengucapkan Allahu akbar dan beliau tidak membaca kalimat apapun sebelumnya. Wala talaffadha bin niyati albattah. Dan beliau juga tidak melafadzkan niat sama sekali. Apakah beliau tidak berniat? Ya jelas berniat. Cuman tidak dilafalkan. Tidak dilafalkan niat itu artinya niatnya tidak diucapkan, tapi ada dalam batin. Karena pada asalnya niat itu ada di mana? Di hati. Bukan di lisan. Demikian pula yang difatwakan Lajnah Daimah ketika ditanya mengenai bacaan sebelum takbiratul ihram sesudah iqamah. Lalu jawaban dari Lajnah Daimah, la na'lamu du'aan masyru'an ba'dal iqamati wa qabla takbiratil ihrami. Lakinil masyru'u ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin fi iqamatihi. Kami tidak mengetahui adanya doa khusus yang disyariatkan untuk dibaca setelah iqamah.
sebelum takbiratul ihram. Yang disyariatkan adalah menjawab iqamah yang dikumandangkan oleh muadzin. Tayyib. Sehingga tidak ada bacaan apapun sebelum memulai sholat. Nah, tapi Pak, ini kan dalam rangka untuk berdoa agar kita dijaga dan dilindungi dari setan. Kalau masalah niat kita tidak mencela. Kami sangat yakin orang yang sebelum sholat dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tujuannya biar nggak diganggu setan. Demikian pula dia membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Pak, tujuannya apa? Agar tidak ada was-was dari setan. Baik. Itu bicara tujuan. Dan niat dari orang yang mengerjakan. Cuman kita kan punya kaidah begini ya. Kita dihisab oleh Allah Ta'ala lahir batin. Sehingga kita juga harus melakukan amal lahir batin. Artinya begini, niatnya benar, amalnya juga harus benar. Karena Allah tidak hanya melihat bagian batin saja, niatnya saja, tapi Allah juga melihat bagian lahiriah juga. Sehingga lahiriah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya mohon maaf, kita tidak boleh mempertahankannya dengan alasan niatnya baik. Karena kita punya kaidah, amal yang salah tidak bisa dinilai benar karena niatnya yang benar. Amalnya salah, niatnya benar, ya amalnya tetap disalahkan. Amalnya tetap disalahkan. Sebagaimana pula ada amal yang benar tapi niatnya salah, amalnya juga disalahkan. Dia sholat, tujuanmu apa? Biar menang ketika pilihan caleg misalnya. Sehingga dia tahajud, dia puasa. Amalnya benar, tapi tujuannya biar dia menang untuk pemilihan legislatif misalnya. Tayyib. Sehingga banyak orang ada yang sholat tapi tujuannya untuk A, tujuannya untuk B. Yang itu semuanya adalah murni untuk dunia. Niatnya bermasalah, amalnya yang benar. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah tidak ada bacaan maupun doa khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bolehkah berdoa sebelum takbiratul ihram? Jika sebatas berdoa namun tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW dan itu dilakukan sesuai kebutuhan, pendapat yang benar hukumnya dibolehkan. Mengingat doa ini dibaca sesuai kebutuhan dan tidak dilakukan secara rutin dan lafadznya tidak tertentu. Artinya begini, sebelum sholat saya berdoa kepada Allah. Karena saya waktu itu lagi butuh untuk memohon segera. Dan itu tidak rutin, jadi kadang saya lakukan dan kebanyakan tidak saya lakukan. Pendapat yang kuat ini boleh. Beda dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama itu rutin. Setiap kali mau sholat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah atau nawaitu atau usolli dan seterusnya. Dan itu rutin setiap kali mau sholat. Kalau ini kan tidak, sifatnya sesekali. Pas lagi butuh dia melakukannya. Sebaliknya jika lafadznya tertentu dan itu dilakukan secara rutin, berarti telah menjadikan sebagai sunnah padahal syariat tidak mengajarkannya. Al-Mardawi, salah satu ulama madhab Hambali, menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Insaf. Laisa ba'dal iqamati wa qabla takbiri du'aun masnunun nussa alaihi. Setelah qomat dan sebelum takbir tidak ada doa yang disyariatkan, tidak ada doa yang dianjurkan. Nussa alaihi, dan ini berdasarkan keterangan Imam Ahmad. Wa anhu annahu kana yad'u bainahuma wa yarfa'u yadayhi.
Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah berdoa antara adzan dan takbiratul ihram, yarfa'u yadayhi, bahkan beliau mengangkat tangan. Nah, di antara riwayat yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada orang yang datang untuk sholat, ketika itu Nabi SAW yang menjadi imam. Begitu orang ini sampai di shaf, Nabi SAW jadi imam, ada banyak sahabat jadi makmum. Begitu ada orang yang datang, lalu orang yang datang ini begitu sampai shaf, beliau membaca doa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Seusai salat, Nabi SAW berkomentar, Idzan yuqaru jawaduka wa tastashhidu fi sabilillah. Doa ini akan menguras hartamu dan menggiringmu untuk mati syahid fi sabilillah. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil dari doa ini, nanti konsekuensinya kayak gini. Ya. Konsekuensinya seperti ini. Namun sebelumnya coba kita lihat status hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Bukhari dalam At-Tarikh, dan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahannya. Apakah ini sahih atau tidak? Sebagian menilai hasan dan sebagian menilai dhaif. Di antara yang menilai sahih adalah Adz-Dzahabi sebagaimana tahqiq beliau untuk Mustadrak Al-Hakim. Sementara bacaan ta'awud, permohonan perlindungan dari gangguan setan, dilakukan setelah membaca doa iftitah dan bukan sebelum takbiratul ihram. Sehingga kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah apa? Menjelang membaca Al-Fatihah. Tayyib. Kesimpulannya, tidak dijumpai adanya hadis yang mengajarkan doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Gak ada hadis yang mengajarkan itu. Yang kedua, dibolehkan, tidak ada hadis di sini, maksudnya adalah Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dibolehkan untuk berdoa sebelum takbiratul ihram dengan syarat tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW karena beliau nggak pernah ngajarin. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai rutinitas agar tidak menggeser sunnah. Yang ketiga, dibaca sesuai kebutuhan. Yang keempat, teks doa tidak tertentu karena menyesuaikan kebutuhan. Sehingga tidak harus itu saja. Tidak harus misalnya kita meniru doa orang ini. Allahumma atini afdhala ma yu'ta ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu terbaik yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Terus seperti ini saja doanya. Tidak seperti itu. Kadang bergantian. Sesuai kebutuhan. Sementara untuk bacaan ta'awud yang isinya permohonan perlindungan dari godaan setan, dibaca setelah doa iftitah dan bukan sebelum takbiratul ihram. Wallahu alam. Insyaallah cukup mudah untuk dipahami dalam masalah ini ya. Baik. Jadi intinya berdoa sebelum takbiratul ihram jika sifatnya adalah doa kebutuhan, maka sebagian ulama membolehkan karena berdasarkan hadis dari Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, meskipun ulama ada yang menilainya dhaif dan ada yang menilainya hasan. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selesai sampai di sini muqaddimah sebelum salat ya. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk takbiratul ihram. Sehingga saya dahulukan tentang beberapa catatan
sebelum kegiatan sholat. Berikutnya nanti baru kita akan baca tentang takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, saya izin bertanya. Saya baru melahirkan sesar, kemudian 2 minggu darah nifas berhenti. Tapi sebelumnya saya nggak menyangka kalau darah nifasnya secepat meningkat. Pengalaman 2 anak sebelumnya darah nifas itu 10 mili. Setelah darah nifas di 2 minggu itu, saya tidak langsung mandi. Saya tidak langsung mandi besar. Tapi tunggu sehari dulu, kok nggak keluar-keluar lagi. Akhirnya setelah sehari berhenti, baru saya mandi. Nah, haruskah saya mengkodok sholat sehari saya itu? Ya. Berarti ada waktu sehari di mana Anda tidak keluar darah tapi nggak sholat ya? Iya, karena saya menyangkakan keluar lagi. Siap. Iya, syukron. Syukran. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang batasan waktu nifas memang ulama khilaf. Namun pendapat yang lebih kuat adalah 40 hari. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis, kanan nufasa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Para wanita nufasa, wanita yang nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk dalam arti tidak melakukan sholat selama 40 hari. Namun para ulama mengatakan illa antara tuhra, kecuali kalau wanita itu melihat darah itu terhenti suci. Sehingga para ulama mengatakan begini, rentang nifas maksimal 40 hari. 40 hari ini rentang maksimal. Andaikan dalam rentang maksimal itu ada waktu suci, sehingga terjadi darah selama 2 pekan suci, terus putus, nah, kemudian muncul lagi, di akhir muncul, terus seperti ini misalnya. Maka saat putus ini terhitung sebagai waktu suci. Ini suci. Dan karena suci, maka wajib sholat. Kalau Ramadan ya wajib puasa Ramadan. Terlepas dari misalnya menyusui atau apa misalnya. Kok dia kuat untuk tetap puasa meskipun dalam kondisi menyusui, dia puasa. Intinya sebagaimana wanita suci. Selanjutnya, ketika melebihi dari batas 40 hari, maka maksimal di sini. Nah, ini masa nifas. Baik. Selanjutnya sisanya ini apa? Kalau ada sisa seperti ini. Sisa ini ya, jika bertepatan dengan kebiasaan haidnya, maka dihitung haid. Ada 2 kemungkinan, antara haid ataukah istihadah. Ya. Sehingga nanti tetap tidak boleh sholat ketika dia bertepatan dengan waktu haidnya. Wallahu alam. Lalu bagaimana jika sudah suci? Anda misalnya di sini ya, sudah suci,
tapi tidak melaksanakan sholat karena masih ragu misalnya di rentang 40 hari. Karena masih ragu di sini misalnya, Anda sudah suci tapi nggak sholat. Anda meninggalkan sholat ini karena bukan karena malas, bukan karena menolak untuk sholat, tapi karena masalah keraguan. Dan ketika orang itu ragu, maka dia disejajarkan sebagaimana mereka yang lupa atau yang ketiduran. Setelah dapat pemahaman bahwasanya ini harus sholat, maka Anda harus qadha. Sehingga sejak Anda tahu ini, sejak mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, silakan ibu qadha secara berurutan, sesuai dengan urutan sholat. Sejak kapan suci, kemudian terus seperti itu diqadha ya, untuk sholat selama sehari. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah anak urutkan sendiri, baik ketika sujud maupun tidak, sehingga lancar saja berdoanya. Kadang rasanya hanya seperti membaca saja. Bagaimana keafdolan doa ana di mata Allah, Ustadz? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Doa Anda barangkali sudah sesuai sunnah, karena Anda sudah misalnya kumpulkan dari referensi-referensi yang mengajarkan tentang doa dalam sholat, seperti Hisnul Muslim, atau misalnya Anda mengambil dari sifat sholat Nabi SAW. Jadi kalau dari sisi redaksi, insya Allah tidak ada masalah. Cuman ketika Anda jadikan itu sebagai rutinitas yang tidak pernah mengalami perubahan, sehingga doanya cuma itu aja, maka nanti salah satu efeknya adalah Anda kehilangan sensitivitas. Nah, kalau sudah kehilangan seperti itu, kadang ketika kita sholat, gerakannya tercenderung otomatis. Begitu ruku selalu ini, begitu sujud selalu itu. Nah, kalau gerakan yang cenderung otomatis itu, berarti kita perlu melakukan perubahan. Sehingga Anda ganti dengan doa yang baru, ganti dengan doa ini. Dengan tujuan agar gerakannya tidak otomatis. Wallahu a'lam. Sehingga kalau dari sisi doa insya Allah tidak masalah. Nah. Begitu rukuk selalu. Silahkan. Begitu sujud selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, untuk volumenya bisa di mute. Sehingga Anda ganti dengan doa yang baru, ganti dengan doa ini. Sebelumnya mohon Dengan maaf, tujuan volume televisinya bisa di mute. Udah. Nah, silahkan. Saya bisa langsung tanya. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bisa sholat dengan berdiri, dengan ruku, dengan sujud. Tetapi ada masalah ketika mau turun ruku, itu kakinya sakit. Begitu juga ketika mau bangun, mau rakaat kedua, itu terasa sakit juga kakinya. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana saya harus sholatnya? Apakah saya sholat dengan duduk? Saya berdiri lalu sujudnya duduk, atau saya sholatnya duduk agar bisa ruku dan sujud? Baik. Demikian. Barakallahu Terima fikum. kasih. Sakitnya, mohon maaf Ibu, apakah kalau dipakai sampai berbahaya? Sakitnya di lutut, Ustadz. Maksud saya ketika Ibu paksakan itu berbahaya tidak? Ya sakit aja, Ustadz. Sakit ya? Iya. Baik. Ya, Ustadz, terima kasih. Barakallahu fikum. Barakallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kaidah dalam beramal. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nabi SAW juga perintahkan dalam sebuah hadis, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Perintah apapun yang aku berikan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perintah itu semampu kalian. Sehingga kita dalam masalah beramal disyariatkan untuk melakukannya semampunya. Nah, bagaimana kalau dalam sholat bisa sebagian
dan tidak bisa sebagian. Sehingga saya bisa ini, tapi tidak bisa yang ini. Maka kita kerjakan yang bisa, dan yang nggak bisa tidak kita kerjakan. Sehingga misalnya saya bisa berdiri, tapi kalau turun sujud saya nggak bisa. Saya bisa ruku, tapi kalau misalnya mau bangkit dari ruku saya nggak bisa, keberatan. Maka gunakan kaidah tadi, fattaqullaha mastata'tum. Sehingga ibu berdiri, ibu berdiri, dan nanti ketika mau turun, kalau ruku misalnya turun sudah kesakitan, maka ibu bisa duduk, bisa menggunakan kursi, kursi lipat atau kursi plastik, sehingga sholat berdiri, Allahu Akbar berdiri. Lalu ketika mau turun ruku, duduk, lalu ruku sambil isyarat Allahu Akbar. Ya. Kemudian i'tidal, jika bisa berdiri silahkan berdiri. Kalau tidak bisa ya i'tidal sambil duduk. Intinya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Wallahu alam. Bismillah. Bolehkah membaca doa i'tidal diulang-ulang selama imam membaca kunut, di mana kita memilih pendapat yang tidak mengikuti imam kunut? Apa yang baiknya harus dilakukan ketika posisi kita tidak kunut seperti itu? Ketika imam kunut, apakah makmum juga ikut kunut? Tadi Anda sudah menyampaikan ada khilaf ya. Dan Anda lebih memilih pendapat yang mengatakan makmum tidak perlu ikut kunut. Nah, kalau makmum tidak perlu ikut kunut, terus ngapain dia? Yang bisa dilakukan adalah membaca doa i'tidal dengan cara diulang. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Atau Anda pilih yang panjang. Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kok ruku i'tidal belum selesai karena kunutnya masih panjang, Anda ulang lagi. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Belum selesai, Anda ulang lagi dan seterusnya. Insyaallah tidak masalah. Wallahu a'lam. Bismillah. Di musola kami dalam sholat pada masa pandemi ini, ada sebagian jamaah merapatkan shaf dan sebagian lagi mengikuti anjuran pemerintah dengan shaf berjarak di belakang imam sholat. Bagaimana sholat bagi makmum yang tidak mengikuti shaf di belakang imam yang berjarak? Jazakallah khairan. Sholat bagi makmum wallahu a'lam. Saya tidak tahu ya. Tapi insya Allah sholatnya sah selama dia tidak sholat sendirian di belakang shaf, sehingga artinya kawan kanan kirinya ada. Namun apakah dia meninggalkan satu yang wajib ataukah tidak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama pandemi, kapasitas masjid berkurang. Akibatnya banyak jamaah yang tidak tertampung. Bolehkah sholat isya dan sholat tarawih dilakukan 2 gelombang? Jadi ada 2 kali sholat berjamaah. Baik. Sholat 2 gelombang seperti ini yang dinilai sebagai sholat jamaah utama adalah yang pertama. Yang dinilai sebagai sholat jamaah yang utama adalah yang pertama. Sehingga kalau Anda bisa mengejar yang pertama itu lebih baik. Meskipun jamaah yang kedua juga tetap mendapatkan pahala. Dan 2 kali jamaah dalam satu masjid memang ulama khilaf apakah itu boleh ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Pendapat yang kuat diperbolehkan. Salah satu di antara dalil yang menunjukkan itu adalah satu peristiwa
Nabi SAW selesai sholat jamaah. Kemudian tiba-tiba ada orang yang datang untuk sholat jamaah. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada sahabat, siapa yang mau bersedekah kepada orang itu? Yang dimaksud sedekah di sini adalah dia menjadi partner jamaah orang tadi. Agar orang yang baru datang ini tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Lalu ada salah satu yang mau kemudian jadi partner jamaah orang ini. Berarti ada sholat jamaah pasca sholat jamaah. Dan Nabi SAW bahkan yang mengizinkan hal itu. Maka insya Allah wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah yang kedua setelah sholat jamaah yang pertama. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini mau meminta nasihatnya Ustaz. Jadi mengenai khusyuk sholat ini Ustaz, saya setelah mencoba untuk menjalankan apa yang sudah Ustaz kasih tahu Ustaz, itu ada masalah di kecepatan gitu. Ada masalah jadi, di apa? Kalau kecepatan Ustaz, jadi saya jadi lebih lambat gitu sholatnya. Nah, ini masalahnya ketika sholat berjamaah gitu Ustaz. Kalau saya jadi makmum, saya jadi sering terlambat ngikutin imamnya. Kalau jadi imam, rasanya mungkin saya jadi terlalu lama gitu Ustaz. Itu mau nasihatnya Ustaz, apa yang harus lakukan ketika dalam posisi berjamaah gitu Ustaz. Ya. Yang kedua Ustaz, gini Ustaz, pernah ada kejadian waktu rakaat ketiga di sholat Isya, itu qadarullah saya setelah sujud yang kedua melakukan posisi untuk tasyahud awal lagi karena waktu itu sempat lupa. Waktu baru mulai tasyahud, makmum saya mengingatkan dan saya teringat. Jadi saya langsung berdiri lagi untuk mulai rakaat keempat. Nah, pertanyaan Ustaz, apakah ketika ingat itu sebelum salam harus juga untuk sujud sahwi gitu Ustaz? Baik. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Ingin berusaha untuk sholat khusyuk tapi jadinya sangat lambat. Ya kalau sangat lambat yang dimaksud itu adalah karena pengaruh was-was, itu barangkali keliru ya. Saya pernah melihat ada orang yang dia sholatnya kena was-was. Itu 2 atau 3 kali saya lihat di tempat yang berbeda ya. Barangkali Bapak Ibu juga sering melihat orang seperti itu. Allah gagal. Allah gagal. Berkali-kali dia. Lalu saat membaca Fatihah juga sama ternyata. Bismillah. Jadi untuk mengucapkan Bismillah itu saya perhatikan karena saya sudah selesai sholat, saya perhatikan mulutnya. Alhamdulillah. Yang paling susah itu saat dia mengucapkan ghairil magh, itu sampai mulutnya di mencong-mencong ke kanan ke kiri. Saya merasa kasihan dengan orang ini karena kita tidak kenal ya. Akhirnya saya minta nomor HP, Pak, boleh saya minta nomor HP? Kemudian saya kirimi sebuah artikel. Setelah kita berpisah, saya kirimi sebuah artikel. Mohon dipelajari Pak, barangkali bermanfaat. Jadi bukan dalam rangka untuk apa ya, untuk menganggap sholatnya itu sia-sia, tidak. Cuman sholat kayak gini kasihan sekali orangnya. Ini was-was setan. Ini was-was setan. Ya kalau mau khusyuk ya nggak begitu-begitu banget gitu ya. Kita berusaha khusyuk dengan cara proporsional. Bukan dengan cara takalluf seperti itu, memaksa-maksakan diri. Ingin membaca 100% maksimal, padahal sebenarnya itu adalah was-was setan. Dan itu jadinya bacaannya jadi rusak. Karena jadi dia berulang-ulang gitu. Berulang-ulang. Untuk membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca secara berulang-ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Anda belajar tajwid di luar sholat,
monggo, silahkan. Tapi kalau ini yang Anda lakukan dengan cara tadi ya, di dalam sholat, akhirnya jadi bacaan sholatnya itu tidak karuan. Makanya sebaiknya tidak dilakukan yang kayak gini. Tapi kalau proporsional, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sehingga kita membaca sambil melakukan perenungan ringan, insya Allah tidak masalah. Dan itu kalaupun membuat sholat kita jadi lambat, ya paling lambat sedikit. Lambatnya paling nggak terlalu banyak. Kalau kita ketinggalan imam gimana? Ya Anda ikuti imam. Kalau Anda jadi imam, nanti diprotes makmum terlalu panjang. Yaitu bagian dari edukasi. Sampaikan ke makmum, barangkali sholat saya sedikit lebih panjang. Dan sedikit lebih panjang ini bisa jadi yang lebih sesuai sunnah. Karena saking biasanya kita sholat cepat. Orang yang sudah terlalu terbiasa sholat cepat, biasanya kalau dikasih agak panjang dikit, protes. Ya. Nah, dengan demikian sebaiknya, atau jika seperti itu berarti sebaiknya Anda bisa pertahankan untuk sholat khusyuk secara proporsional. Ya. Sedikit panjang tidak masalah. Yang penting Anda menyesuaikan sesuai sunnah. Dan untuk masyarakat yang lain mungkin perlu edukasi. Selanjutnya, untuk rakaat ketiga Anda tasyahud awal karena lupa. Jika memang karena lupa lalu diingatkan makmum, maka Anda langsung berdiri. Jadi tasyahud awalnya diputus kalau belum selesai. Langsung berdiri ke rakaat ketiga, ke rakaat keempat. Karena tadi dapat rakaat ketiga ya. Anda berdiri ke rakaat yang keempat. Lalu apakah nanti sujud sahwi? Jawabannya betul, sujud sahwi setelah salam. Karena Anda melakukan penambahan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Halo, silahkan. Putus ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan apakah bacaan ta'awudz dibaca hanya setelah doa iftitah atau setiap sebelum membaca Al-Fatihah? Nanti insya Allah kita bahas itu. Ada khilaf di antara ulama. Dan insya Allah kita bahas itu. Nah. Baik, silahkan. Oh, bisa masuk ini, Ustaz. Sudah masuk Ibu, silahkan. Ya. Tapi ini lagi ngomong Ustaz Aminah. Karena ada delay. Mohon untuk ya. televisinya dikecilkan volumenya. Ya. Ini di luar tema boleh ya, Pak ya? Silahkan. Ini dari mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Aceh ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz begini, misalnya ada yang membeli rumah saya, dia mau meminjam uang di bank memakai sertifikat kami. Tapi kalau saya nggak mau terkena dalam masalah riba itu bagaimana caranya Ustaz? Cara solusinya? Saya nggak mau ikut gitu, maksudnya dengan dia minjam-minjam ke bank itu nggak mau ikut saya. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu Ustaz. Masya Allah. Nah, baik, cukup Ibu. Ini, apa dibolehkan apa tidak Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengar dari mana nih Ustaz? Dari TV apa? Dari TV ya, dari TV. Dari TV ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan ini memang beberapa kali berulang ya, tentang orang jual rumah dan pembelinya ingin KPR. Lalu solusi apa yang bisa dilakukan? Ada salah satu teman yang memberikan saya sebuah saran agar itu bisa dilakukan sementara Anda sama sekali tidak ikut terlibat adalah itu perlu ada 2 notaris ternyata. Jadi ada notaris Anda dan ada notaris bank. Nah, nanti transaksi Anda adalah dengan notaris Anda. Cuman skemanya seperti apa? Ibu bisa tanya ke notaris terdekat.
bisa nggak ada transaksi satu pakai dua notaris? Kalau itu bisa dilakukan, Anda hanya terbatas transaksi dengan notaris ini, notaris Anda, notaris penjual. Nanti dilakukan ya semacam perikatan jual beli atau apa, kemudian diteruskan ke notaris bank. Nah, ketika proses penurusan itu Anda sudah lepas tangan. Anda sudah lepas tangan, sehingga dengan demikian Ibu bisa menjual ke orang tersebut tanpa harus melibatkan transaksinya dengan pihak bank. Wallahu a'lam. Ya. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Masuk. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. apakah tidak melipatnya jari kaki ketika duduk di antara dua sujud tetap sah sholatnya? Karena saya sering sholat di belakang imam yang sholatnya seperti itu. Tidak melipat jari kaki ketika sujud. Duduk di antara dua sujud. Ada banyak orang yang seperti itu ya. Dan terutama karena faktor usia. Orang Indonesia itu kan banyak yang kadang jari-jari kaki itu kaku, sehingga kalau dilipat sakit. Dan itu ketika dipaksa ya memang sangat menyakitkan, apalagi di posisi duduk tasyahud. Apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak batal. Karena ini sifatnya hanya anjuran, gak sampai tingkatan wajib. Kalau dia bisa melakukannya, maka sholatnya sempurna. Karena bagian yang sunnah juga dia kerjakan. Tapi kalau dia nggak bisa melakukannya, ya semoga jadi uzur jika memang dia nggak sanggup untuk melakukannya. Dan kalaupun sanggup tapi dia tidak melakukannya, ya insya Allah sholatnya tetap sah karena ini sifatnya hanya anjuran dan tidak sampai derajat wajib. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap imam yang terlalu cepat gerakannya maupun bacaannya, yaitu tidak tumakninah di dalam sholat berjamaah? Apa yang seharusnya dilakukan oleh makmum? Apakah membatalkan sholat tersebut atau tetap mengikuti imam di sholat tersebut? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Jika imam tidak tumakninah, maka sholatnya batal. Dan orang yang sholatnya batal, maka dia batal jadi imam. Ada kaidah mengatakan, man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Orang yang sah sholatnya, maka dia sah jadi imam. Sehingga kalau dia sangat cepat, sampai tidak tumakninah, maka sholatnya batal dan batal pula statusnya jadi imam. Sehingga tidak boleh diikuti. Karena itu, wallahu ta'ala alam, kalau Anda yakin bahwasanya imam Anda sholatnya terlalu cepat dan itu sampai pada tingkatan tidak tumakninah, maka Anda harus mufarokoh. Anda salam atau Anda tinggalkan, bukan salam ya, Anda batalkan sholat Anda, kemudian silahkan sholat sendiri. Kalau di masjid itu sekiranya bisa menimbulkan fitnah, maka Anda bisa pulang ya, untuk sholat di rumah. Kalau ada masjid yang lain yang lebih bagus, untuk jamaah berikutnya Anda pilih masjid yang lain yang sholatnya lebih bagus. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Halo. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiikum Ustaz. Wafiikum barakallah. Ustaz mau bertanya tentang waris Ustaz. Jadi ada rumah beserta isinya. Nah, yang ingin kami tanyakan, untuk isinya itu pembagiannya seperti apa ya Ustadz?
yang sesuai syariat. Isinya contohnya apa, Pak? Perabotan, kursi, kemudian barang pecah belah. Intinya semua isi dalam rumah tersebut, Ustaz. Karena itu masuk harta warisan yang ingin kami bagikan. Nah, Baik. ini kami ingin membagi sesuai syariat seperti apa, Ustaz? Barakallahu fikum. Itu Cukup, Bapak? saja, Ustaz. Cukup. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Objek warisan itu ada dua kalau kita perhatikan ya. Ada yang liquid dan ada yang non liquid. Ya, sebagaimana umumnya harta. Kalau ini contohnya uang, baik yang tunai maupun yang ada di tabungan, kemudian emas, perak, ya, dan semua turunannya. Nah, yang liquid seperti ini bisa langsung dibagikan karena dia mudah untuk dipecah. Yang non liquid ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar, maka dia nanti jadi objek musya. Jadi objek musya. Objek musya itu objek yang dimiliki bersama. Misalnya warisannya berupa tanah, kemudian di situ ada rumahnya, ya. Di dalam tanah ini ada rumahnya, ada kandang sapi, ada kandang kambing misalnya. Karena ini nilainya besar, nggak mungkin bisa dipecah dalam waktu cepat, maka dia ketika sudah dibagikan jadilah objek musya. Kamu di sini punya 1/5, kamu di sini punya 1/7, kamu punya 1/sekian, kamu punya 1/sekian. Sehingga misalnya ada 5 ahli waris yang memiliki objek ini secara bersama. Tapi porsinya beda ya. Yang laki-laki punya sekian, yang perempuan punya sekian. Nah, objek semacam ini disebut dengan objek musya. Nah, untuk yang kecil-kecil seperti perabotan, lemari, kursi, kemudian isi lemari, ada baju-baju, ada apalagi misalnya piring, gelas, dan seterusnya. Itu bagaimana cara membaginya? Kembali kepada kerelaan saja, ya. Sehingga itu dikumpulkan, yang kecil-kecil itu dikumpulkan, lalu ya dikembalikan kepada kerelaan ahli waris. Baik. Mohon untuk tidak dijadikan sebagai objek sengketa. Misalnya, kalau Anda mau detail, sah-sah saja misalnya. Baik, ini di total berapa nilainya? Akhirnya dibuat daftar harga. Ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Tapi jadinya rumit. Jadinya agak rumit. Setelah dibuat daftar harga, ada daftar harga, lalu di rata-rata, oh berarti ini totalnya sekian. Nah sekarang kalau mau dibagi rumit ya, kamu dapat sekian persen, ini sekian persen, sekian persen. Sekian persen itu dapat ini, sekian persen dapat ini. Bisa seperti itu. Cuman jadinya agak rumit. Nah kami sarankan, selama semua ahli waris ridho, baik begini saja, kita bagi yang gampang. Yang merasa belum punya barang di rumahnya. Oh saya nggak punya kursi, meja kursi saya belum punya. Ya sudah silakan dibawa. Yang lain ridho nggak? Loh itu kan ada hak saya. Ya wes, kamu bayari ini berapa? Kamu bayari ini berapa? Sehingga itu dinilai, oh harganya sekian, sekarang kamu ambil, nyusui ya, bayari ke saudaramu, ke saudara kamu yang turut dapat warisan sekian ribu misalnya. Selanjutnya silahkan diambil. Lemari juga sama. Oh, saya nggak punya lemari gede. Ini lemarinya bapak, mau saya ambil. Ya silahkan. Yang lain misalnya, saya mau ikut memiliki. Ya sekarang kongsi, kamu bayari. Yang nanti yang ngambil, bayari yang nggak ngambil. Cara seperti itu insya Allah yang paling gampang. Sehingga selama tidak menimbulkan sengketa dan mereka sama-sama saling ridho terbuka, insya Allah itu yang sesuai syar'i. Wallahu a'lam.
Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, dari Bekasi, Ustaz. Silakan, Pak. Kami sekeluarga jual tanah warisan dan bangunan. Kemudian sebelum beli tanah itu dikontrak selama 5 tahun. Cuman di tahap kedua baru berubah akad dijual, Ustaz. Dijual cuman cara kecil. Cuman setelah dicicil dengan syarat dari pembeli dengan waktu 2,5 tahun. Cuman setelah jalan 2,5 tahun dia belum bisa melunasi, Ustaz. Belum bisa melunasi. Nah, terus dia memberi syarat lagi, karena saya belum bisa melunasi, saya akan memberikan kompensasi per tahunnya 5%. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Yang saya tahu kan kalau mengasih persentase itu kena riba, Ustaz. Nah, terus ya, pertanyaan yang kedua lagi, dia tetap kontrakan dihitung berjalan, Ustaz. Padahal pada tahun kedua itu dia sudah membeli dengan cara dicicil. Yang saya dengar kan itu satu akad ada 2 jual beli, Ustaz. Baik, mohon maaf Bapak, karena kita di penghujung waktu, saya mohon pertanyaan Bapak ditulis saja. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Oh iya. Baik, nanti disampaikan ke pihak admin. Semoga kita bisa bahas di lain waktu, insya Allah. Baik, syukran, barakallahu fikum. Nah, tayyib, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.